Ibu yang masih baik itu ada beberapa yang sedang di-invite akan bisa masuk. Suara Pak. Terang bagus ya? Ya bagus, sudah terdengar saya. Baik, rekan-rekan semua, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran belakang kurang seru. Siang hari ini kita menyelenggarakan kegiatan khusus pada siang hari ini dalam rangka Rakornas. Mengapa ini saya anggap harus kita adakan? Karena saya ingin menyapa seluruh pegawai kita dalam jabatan struktural eselon 1, 2, 3, 4 pusat dan daerah. Kepala dinas bersama dengan para kabit, para kasih, kasubag, dengan sekretaris dinas, mari kita bersama-sama untuk menyamakan persepsi terkait dengan beberapa hal yang nanti akan kita tuntaskan dalam rakornas. Insya Allah pekan depan kita akan adakan rakornas menunggu kesiapan waktu Bapak Menteri Dalam Negeri. Namun hari ini karena ada yang urgent, ada yang sangat mendesak, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua secara ringkas, secara cepat. Sambil menunggu teman-teman yang sedang masuk, sehingga kita berharap semua pejabat struktural plus AGD pun boleh mengikuti. Syukur-syukur teman-teman dalam satu ruangan sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan, bukan briefing ya, sharing dari saya. Pertama, saya mengajak rekan-rekan semua untuk memastikan kita semua bersama seluruh jajaran kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Itu harus kita pastikan. Karena kita sekarang masih berada dalam suasana krisis COVID-19. Ini harus betul-betul kita antisipasi, harus betul-betul kita bisa menjalani dengan penuh kearifan dan penuh kebijaksanaan. Arif dan bijaksana. Mengapa saya menggarisbawahi ini? Karena ada teman-teman kita di Tulungagung, di Surabaya, di Jakarta yang sudah terpapar COVID-19. Ini harus kita antisipasi agar kita semua yang menjalankan kegiatan pelayanan hidup ini semuanya tetap sehat walafiat. Doa saya selalu untuk rekan-rekan semuanya di seluruh Indonesia. Teman-teman tetap sehat, teman-teman tetap berbahagia, teman-teman tetap hatinya tenang, pikirannya tenang, tentram, bisa bekerja dan kinerja dengan maksimal. Setiap masalah selalu ada solusi. Saya percaya betul kekuasaan Tuhan. Pabrik saja membuat gembok selalu ada kuncinya. Oleh karena itu saya meyakini betul bahwa Tuhan memberi masalah pasti ada solusinya. Oleh karena itu kita nggak perlu khawatir. Mari terus berbesar hati agar masalah-masalah yang ada di sekeliling kita, baik dalam layanan admin maupun dalam lingkungan strategis kita, bisa kita tangani dengan baik. Nah, rekan-rekan semua, ada satu slide yang ingin saya sharing kepada teman-teman semua. Pertama, saya tidak bosan-bosannya dan akan terus-menerus menyampaikan bahwa tujuan kita memberikan pelayanan adalah tujuan untuk membahagiakan masyarakat. Kita sudah sejak awal mendorong dan menyepakati bahwa kita mulai bertransformasi dari tertib admin menuju admin yang membahagiakan masyarakat. Mohon teman-teman terus suarakan ini ke seluruh jajaran kita. Para kepala dinas, tolong sampaikan semangat besar kita ini kepada seluruh pegawai Dukcapil sampai di tingkat kecamatan agar visi kita sama,
misi kita sama, yaitu mewujudkan pelayanan admin yang membahagiakan masyarakat. Nah, ini sekarang tidak mudah bagi kita. Pelayanan admin yang membahagiakan masyarakat dalam dua keadaan. Satu, ada krisis COVID-19, dan yang kedua, teman-teman, mudah-mudahan sama dengan yang saya rasakan. Kita ini masih menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat. Kita harus jujur kepada diri kita. Masyarakat itu masih belum 100% percaya pada kita. Satu, mereka masyarakat, benarkah layanan di Dukcapil itu gratis? Yang kedua, benarkah layanan di Dukcapil yang mengurus di dinas itu 24 jam selesai? Masyarakat itu belum percaya bahwa layanan di kita itu mudah, tidak berbelit-belit, cepat bisa diselesaikan. Belum percaya. Maka teman-teman, apa yang ada di hati saya masih menangkap ada krisis kepercayaan di mata masyarakat. Jadi mudah-mudahan kita bisa menangkap hal yang sama ini. Kalau krisis kepercayaan itu hanya saya yang merasakan, karena banyak dapat WhatsApp setiap hari dari daerah, WhatsApp dari masyarakat, telepon dari masyarakat, yang layanannya tidak cepat selesai. Mudah-mudahan ini juga teman-teman merasakan hal yang sama, sehingga kita mencari solusi untuk itu. Nah, ini dua krisis inilah yang harus kita tangani. Maka saya konsisten, saya terus-menerus membangun narasi besar agar teman-teman juga melangkah besar, bertindak besar, dan berjiwa besar. Apa narasi besar itu? Sekali lagi, Admin itu adalah pelayanan untuk membahagiakan masyarakatnya. Saya ulangi kembali, strategi kita digitalisasi. Maka kita bergerak terus dari tanda tangan elektronik, layanan online, dan kita 1 Juli nanti memasuki seluruh Indonesia dengan pelayanan non-security print dengan kertas putih biasa 480 gram. Nah, ini perlu kita samakan persepsinya. Sudah 6 bulan kita menjalani proses transisi. Saya dengan teman-teman semuanya, banyak daerah sudah siap dengan kertas putih, sudah laporan ke saya. Ada 1-2 daerah yang menawar. Maka mari kita konsisten saja pada Permendagri-nya, bahwa mulai 1 Juli kita seluruh Indonesia menggunakan kertas putih. Jangan lagi nanti ada eselon 4 menawar karena kepala dinasnya baru selesai lelang pengadaan kertas security printing. Rekan-rekan semua, proses digitalisasi ini penting sekali, dan teman-teman tolong taat azas, konsisten dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, bahwa karena 1 Juli ini sudah dengan kertas putih, sejak Rakornas di Ancol 25 November, kita sudah mengingatkan daerah untuk tidak melakukan pengadaan kertas security printing lagi. Oleh karena itu, kalau 2019 masih ada yang pengadaan kertas security printing, itu Anda tanggung sendiri. Itu tanggung jawab Anda. Karena kami sudah mengingatkan sejak awal, Permendagri-nya juga sudah jelas, memberikan transisi hanya sampai dengan 1 Juni. 30 Juni cut off, 1 Juli kita sudah bergerak menuju kertas putih. Ini proses digitalisasi. Sehingga kita berharap ke depan masyarakat tidak perlu datang ke dinas Dukcapil dalam banyak hal. Cukup rekam KTP-L saja. Pembuatan kian nanti cetaknya bisa di anjungan Dukcapil Mandiri. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa ratusan anjungan Dukcapil Mandiri yang beredar di seluruh Indonesia. Mohon doanya Ibu dan Bapak semua. Berbagai daerah sudah sangat semangat untuk membuat anjungan Dukcapil Mandiri. Ya, anggaran mudah-mudahan tersedia dari APBD atau dari APBN atau dari pihak ketiga. Ini digitalisasi menjadi program yang penting, itu strategi kita. Yang kedua, sikap pemilih dan calon. Inilah salah satu yang menyebabkan betul-betul terjadi krisis kepercayaan kita. Rekan-rekan semua, tim sabar pungli itu terus bergerak.
Jadi jangan beranggapan bahwa kita ini tidak diawasi. Kita diawasi. Dari Ombudsman mengawasi, banyak laporan ke kami. Tim Saber Pungli mengawasi, dari Barreskrim juga mengawasi. Sudah banyak kepala dinas yang kita berhentikan karena terkait dengan calo dan pungli. Sebentar lagi SK-nya sudah keluar. Salah satu kota kepala dinasnya kita ganti karena banyak calo di tempat itu. Nah teman-teman, kita sudah memberhentikan di Jawa Timur ada satu kepala dinas karena pungli, kita berhentikan. Di Jawa Barat ada kepala dinas kita berhentikan karena pungli. Ada satu lagi sekarang eselon 3 kita berhentikan karena pungli. Kalau dia terikat dan terkait dengan pungli dan calo, maka tidak perlu menunggu usulan dari daerah, pejabat tersebut langsung kita berhenti. Baru saja ini pungli dan calo naik viral di Batam bulan Februari. Dan tolong Pak Kadis Batam, calonya di stop. Kemudian terjadi di Deli Serdang, pegawai kecamatan memviralkan dirinya, membayar agar masyarakat membayar itu dapat KTP. Kemarin di Cirebon, 6 orang kena OTT. Saya langsung datang ke Cirebon dengan bupatinya sepakat bahwa 6 orang ini diberhentikan. 1 orang pejabat struktural dan yang 5 langsung dipindahkan dari Dukcapil. Jadi kita tidak ada lagi tawar-menawar dengan persoalan calo dan pungli. Ini teman-teman, kita harus memiliki rasa yang sama bahwa pungli dan calo menyebabkan krisis kepercayaan. Jadi tolong Pak Kadis, Bu Kadis, rekan-rekan provinsi harus betul-betul kita menyamakan hati, menyamakan pikiran bahwa kita masih menghadapi krisis kepercayaan. Berantas pungli dan calo. Ya, jangan beri ruang itu. Nah teman-teman, krisis ini, ya, krisis kepercayaan bisa kita berantas, bisa kita minimalkan kalau kita memberikan kepastian waktu, kepastian tempat, di mana dan kapan dokumen kependudukan bisa diambil. Jadi tolong diumumkan. Saya melihat masukan sudah bagus diumumkan, wilayah Bali diumumkan, di Facebooknya diumumkan nama-nama dan dokumennya yang sudah selesai, serta mengambilnya di mana, waktunya kapan. Bagus sekali. Saya terima kasih teman-teman, apresiasi betul. Hampir seluruh Bali mengumumkan itu, Magetan, kemudian beberapa daerah saya ikuti di Facebooknya. Ya, saya senang dengan aktivitas-aktivitas yang peduli dengan kepuasan pelanggan seperti itu. Nah, untuk itu rekan-rekan semua yang sudah Anda lakukan tolong terus dijaga. Strategi ini tolong dijaga betul sampai ke ranah implementasi. SOP-nya diperbaiki. Apakah Anda akan online? Kalau online, ayo SOP online. Kalau mau online, ayo dengan SOP offline. Tetapi dijaga, pungli nggak boleh ada, calo diminimalkan. Saya merasa betul, memang tidak mungkin 100% kita memberantas calo, tapi kita bisa minimalkan. Dan calo itu ya, bisa kita berantas kalau kita menggunakan pendekatan digital. Ini teman-teman, contoh BCKA, namanya PTKAI, dan dunia penerbangan bisa memberantas calo dengan layanan secara online. Nah, dalam rangka membahagiakan masyarakat itu, teman-teman, tolong ya, betul-betul ini untuk dilaksanakan. Dokumen kependudukan yang sudah selesai diumumkan. Saya terima kasih daerah-daerah yang sudah kerjasama dengan Ojek Online. Itu bagus sekali. Layanan diantar sampai ke rumah-rumah penduduknya, luar biasa. Saya senang sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Dan juga terima kasih daerah-daerah yang tetap masuk kerja di hari Sabtu untuk mengejar pencetakan dan mengejar perekaman. Jadi teman-teman, sekarang sudah memulai masuk adaptasi kehidupan normal. Jadi ada tatanan baru, silakan teman-teman kantor dibuka, layanan-layanan yang penduduknya mau datang dan Ibu Bapak siap
physical distancing, silakan. Sekarang sudah saatnya kita bergerak dengan protokol COVID, dengan pelayanan-pelayanan sebagaimana yang biasa kita lakukan, tapi dengan protokol COVID. SOP-nya diperbaiki. Nah, tidak boleh lagi terbitkan surat keterangan dan surat. Teman-teman semua, saya ingin berbagi cerita tentang seorang juru tambang yang dia selalu berhasil mencari emas di sebuah kawasan tambang. Ketika ditanya resepnya, mengapa Bapak selalu berhasil mencari barang-barang yang ditambang, emas seperti itu, ternyata dia tidak pernah berhenti untuk mencangkul, untuk membongkar tanah, walaupun dia dibully, walaupun dia dicaci, walaupun orang nggak percaya, dia terus menggali. Ketika yang lain sudah letih, yang lain sudah berhenti, dia terus menggali. Kalau itu dia mencangkul terus lubang, mencangkul terus sampai ribuan kali dia mencangkul. Yang lain berhenti di cangkulan yang ke-3000, dia terus sampai ke 3005, ketemulah emas. Yang lain berhenti di langkah ke-3000. Dia menemukan emasnya di langkah ke-3005, di cangkulan yang ke-3005. Ketika ditanya, mengapa Bapak yakin bahwa di situ akan ada emas? Mengapa Bapak bisa selalu menemukan emas itu? Dia tahu daerah itu daerah yang kaya emas, tetapi tidak semua orang tahan untuk terus bekerja di tengah cacian, celaan, bulian, dan seterusnya. Sama halnya ketika ada seorang pengusaha besar, dia diminta untuk memberikan ceramah tentang kesuksesan dia bisa sampai sekarang menjadi pengusaha besar. Sudahlah, dalam seminar itu ratusan orang datang, banyak sekali, penuh. Ternyata si pengusaha besar tadi tidak paparan apapun, tetapi dia membawa sebongkah batu besar dan sebuah palu kecil. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia letakkan batu itu di atas meja, kemudian dia berdiri di situ, dia pukulin batu itu terus. Pukulan pertama, pukulan kedua, ke 100, ke 200, ke 500, ke 1000. Setengah jam. Penontonnya penuh, hadirinnya penuh. Ngapain kita disuruh mendengarkan, melihat orang memukul batu? 1.500 pukulan, 2.500 pukulan. Penonton, hadirin yang tadi ratusan, tinggal puluhan. Yang lain sudah pulang semua karena tidak tahan melihat dan merasa tertipu. Seminar keberhasilan seorang pengusaha, ternyata dia hanya memukulin batu besar dengan palu kecil. Ketika penonton tinggal kira-kira 7 orang, dia masih melanjutkan pukulan itu sampai ke pukulan 5.000. Batu itu pecah. Batu itu pecah. Barulah dia di situ menyampaikan, saudara-saudara, tidak ada yang menjadikan bisnis saya berhasil seperti sekarang ini kecuali satu. Konsistensi saya melakukan ini dari awal sampai akhir. Tidak tergoda ujian, tidak tergoda cacian, tidak tergoda bulian, tidak tergoda berapa orang yang datang, berapa orang yang mendengar, berapa orang yang meninggalkan saya. Seperti hari ini, dari ratusan orang tinggal 7 orang. Dia tanya, saudara-saudara, batu ini pecah di pukulan keberapa? Para penontonnya mengatakan pecah di pukulan ke-5.000. Pengusaha tadi mengatakan salah. Batu ini tidak pecah di pukulan yang ke-5.000, tetapi batu ini pecah karena pukulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Jadi keberhasilan itu adalah proses kumulatif dari langkah pertama. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah putus asa untuk melangkah lebih baik, melangkah lebih baik, melangkah lebih baik.
konsisten. Konsistennya apa kita di Dukcapil? Dalam hati kita selalu menanamkan diri pelayanan untuk membahagiakan masyarakat dengan strategi digitalisasi, berantas pungli dan jauh, beri kepastian waktu, kepastian tempat pengambilnya, lakukan itu dengan konsisten terus menerus. Tidak peduli berapa orang membuli, tidak peduli berapa orang tidak percaya, tidak peduli berapa orang mencaci, kerjakan itu semua dengan penuh keyakinan, penuh niat baik. Jadi di situ Bapak dan Ibu, tidak perlu tergiur pujian, tidak perlu tergiur cacian, ya, tidak perlu patah arang dengan cacian. Ya, kemarin waktu di Cirebon, saya ingin cerita sedikit peristiwa mengapa sampai ada 6 orang di OTT oleh tim Saberpungli. Ada satu kawan kita, ada orang minta tolong membuatkan KTP elektronik 2 buah. Oleh yang bersangkutan diterima dan ditawari akan diberi uang. Ditawari, dia tidak minta. Mbak, saya beri uang, mau enggak? Saya beri uang 75, tolong dibuatkan 2. Dijawab, iya, boleh. Dia buatkan. Diberikanlah 2 KTP itu dan yang bersangkutan diberi uang 75.000. Ternyata setelah diberi uang itu, ada tim yang menggerebek dia bersama 5 kawannya digerebek juga. Jadi itu hanya pancingan untuk membuka kecurigaan bahwa di situ sudah ada pungli. Dan betul, teman-teman di Cirebon itu tidak pernah minta duit. Saya datang langsung memeriksa langsung, tetapi teman-teman itu diterima. Ada yang beri 10.000, ada yang memberi 15.000, dikumpulkan sampai terkumpul kurang lebih 11 juta, tetapi ada duit pribadi 2,8 juta. Artinya teman-teman, ini ada orang memberi, kita menerima, tetapi ada orang yang kemudian menangkap ini sebagai perbuatan yang terlarang. Dan betul, itu kan gratifikasi. Tolong yang seperti itu dihindari, jangan tergoda. Konsisten bahwa layanan Dukcapil itu gratis. Dan tolong diingat bahwa Saberpungli selalu bergerak. Reskrim bahkan, teman-teman, tolong para kepala dinas, kepala bidang, sekdi, kepala seksi, kasubag selalu ngecek ke bawah. Tolong diingat peristiwa Kota Bogor, tolong diingat peristiwa Kota Tangerang Selatan, tolong diingat peristiwa Kota Bekasi ini sampai ditahan oleh polisi. Anak kita, pegawai kita. Karena apa? Melanggar SOP. Saya tahu persis peristiwanya. Kalau Bapak dan Ibu ini dapat informasi, ketemu dengan saya ceritakan. Tidak saya buka di sini. Jadi para kepala dinas tolong jangan di belakang meja, turun sampai ke bawah, cek satu persatu secara hukum. Nah, ini konsistensi kita untuk menjaga Dukcapil. Konsistensi kita untuk terus memberikan pelayanan yang membahagiakan. Jadi teman-teman, jaga marwah kita. Nah, dalam hubungan kerja ini sekarang yang masih banyak menjadi penyebab terjadinya pungli dan calo serta penyalahgunaan adalah KTP elektronik. Kalau Bapak dan Ibu titik ini. Nah sekarang berlaku kita cukupi. Silakan Bapak dan Ibu berhubungan dengan Pak Ses, dengan Pak Jamal untuk mengambil belangko, tetapi terukur. Hari ini datang pada saya beberapa mengambil minta banyak untuk sampai dengan Desember. Dengan data yang tidak didukung data penduduk, hanya dengan satu surat minta sampai dengan Desember 45.000. Saya cek di dashboard saya, ternyata nggak cocok. Jadi teman-teman, kita dengan semua jajaran di Dukcapil di pusat sedang merapikan tentang pencetakan KTPL. Jadi kalau teman-teman masih memiliki KTPL sisa cetakan 2019, tolong segera habiskan, karena di bulan Juli kita akan cut off KTP yang dicetak di 2019 tidak akan dijadikan input. Kita akan kunci nomor chipnya. Jadi tolong yang masih menyimpan belangko cetakan 2019 segera dipakai bulan ini.
Saya beri waktu sampai dengan 14 hari ke depan. Yang beli orang Pak. Segera habis. Karena UID-nya, nomor chipnya akan kita kunci hanya mengaktifkan UID yang dicetak di 2020. Ini untuk terkait administrasi ini, sehingga semuanya bisa kita monitor dengan baik. Dan teman-teman, untuk laporan BRR, sudah pencetakan, tolong laporkan saja apa ada. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Kalau Anda punya surat, lapor saja punya surat. Tapi tidak boleh cetakan baru. Saya memaklumi kalau Anda punya surat dan belum selesai. Oke, mari kita selesaikan sama-sama. Tapi jangan menyimpan dan mengatakan bahwa sudah nggak punya surat padahal masih punya. Anda punya PRR wajar karena merekam terus-menerus, tapi upayakan PRR-nya jangan terlalu banyak. Kalau PRR masih lebih dari 200, berarti Anda perekamannya tinggi, pencetakannya rendah. Padahal kita lihat perekamannya itu jarang satu kabupaten yang lebih dari 100 sekarang. Jarang sekali. Nah, ini yang perlu didorong lagi. Tolong teman-teman mulai bisa mengatur untuk perekaman jemput bola, diatur sekarang dengan protokol COVID. Nah, yang terakhir, teman-teman semua, saya ingin menggarisbawahi 2 surat. Surat Dirjen Dukcapil 31 Maret. Nah, tanggal 31 Maret yang terkait dengan penerapan e-office. Jadi tolong surat-surat dari daerah dikirim ke pusat dari Dinas Dukcapil, Kabupaten Kota dan Provinsi, dikirim ke Dukcapil Pasar Minggu berupa PDF. Ya, tanggal 31 Maret, mungkin di slide hanya tidak ada itu. Ya, kita ada dalam rangka e-office untuk surat dalam PDF, tolong dikirim ke Dukcapil. Tidak perlu lagi dengan dokumen-dokumen yang bertumpuk-tumpuk, cukup PDF saja. Karena kita sudah menuju e-office. Disposisi kita sudah dengan PDF, sudah dengan kertas yang diketik melalui laptop, sudah tidak ditulis dengan pulpen lagi. Surat yang kedua tentang penuntasan suket dan BRR, pemutahiran data pemilih dan pelayanan yang bebas pungli dan bercalon. Ini surat 22 Juni. Tolong Bapak dan Ibu, bagi daerah-daerah yang BRR-nya masih banyak, suket masih banyak, tolong segera dilakukan pencetakan. Cetak semua, ganti elemen silakan dicetak, pemekaran wilayah silakan dicetak, ya, hilang KTP-nya silakan dicetak, rusak juga silakan dicetak. Yang tidak boleh adalah mengganti dari yang ada tanda kadaluarsa menjadi seutuh hidup. Karena KTP kita belangkonya nggak akan cukup kalau untuk pelayannya. Jadi tolong sekarang semua teman-teman, pemilih pemula dicetakkan, perubahan identitas, elemen data dicetakkan, hilang dicetakkan, rusak dicetakkan, pemekaran wilayah juga dicetakkan. Ya, koordinasikan dengan provinsi atau Bapak dan Ibu boleh mengambil langsung KTPL-nya di Pasar Minggu setiap kabupaten. Karena belangkunya sudah tersedia, upayakan jangan sampai ada kekosongan keping belangku di daerah. Diatur manajemen pengambilannya. Yang tinggal pada kami berapa kebutuhan Ibu dan Bapak, karena di dashboard kami itu tampak berapa hari, berapa jumlah perekaman Anda per hari, itu tampak di layar kita. Berapa pencetakan per hari itu tampak di layar kita. Di dashboard kita itu tampak. Misalnya Kota Magelang itu hari ini merekam berapa, hari ini mencetak berapa, tampak. Kabupaten Lampung Tengah per hari itu mencetak berapa, melakukan perekaman berapa, itu tampak. Ya, Kabupaten Teguh itu tampak. Hari ini merekam berapa, mencetak berapa, kelihatan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu terbuka saja, tidak perlu nyetok keping belangko. Tidak perlu nyetok keping belangko. Saya percaya Bapak dan Ibu akan amanah dan tidak perlu khawatir. Karena provinsi boleh mengambilkan, kalau nggak bisa boleh bikin kabupaten kota setelahnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemutahiran berkelanjutan,
tolong ini sudah saya keluarkan, setiap fikon selalu saya sampaikan, rekan-rekan. Pemutahiran berkelanjutan orang yang pindah, pensiun TNI Polri, masuk menjadi TNI Polri, catat setiap bulan berikan ke KPU. Yang diberikan cukup nik dan nama saja. Karena KPU sudah kita berikan password dan user ID. Nanti mereka bisa membuka sendiri nama dan identitas lengkapnya. Yang ketiga, pungli dan calon. Pak Kepala Dinas, Bu Kepala Dinas, kalau ada di tempat ibu dan bapak, ada yang pungli dan ada yang menjadi calon pegawai kita, tolong segera pindahkan dari Dukcapil. Kalau dia pejabat struktural, segera laporkan ke saya, kita pindahkan. Kalau staf, segera ibu bapak pindahkan. Kalau honorer, segera berhentikan program. Kita tegas saja, kita tidak ada toleransi lagi untuk hal-hal yang menyebabkan krisis kepercayaan di masyarakat terhadap Dukcapil. Nah sekarang teman-teman Kadis Provinsi, tolong teman-teman, Anda adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Begitu wakili saya, rekan-rekan mewakili dirjen turun sampai ke kabupaten kota, sampai ke kecamatan, cek satu persatu kabupaten-kabupaten yang di bawah. Jawa Timur dengan 38 kabupaten, DIY dengan 5 kabupaten kota. Silakan turun di sana. Jakarta dengan wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu, cek sampai di tingkat-tingkat kelurahan. Jangan sampai ada kekosongan belangku, jangan sampai ada pungli, jangan sampai ada calon. Mari kita bersama-sama berantas itu. Juni Ramel. Nah, Kepala Dinas Provinsi, tolong pastikan pelayanan di kabupaten kota jalan baik, jaringan yang baik, belangkunya tersedia, kemudian tintanya tersedia. Kalau ada yang kosong, pinjam. Saling membantu, saling membantu. Kalau ada gangguan jaringan, segera lapor mereka. Termasuk juga untuk memfasilitasi pemutahiran data berkelanjutan, rapat-rapat dengan KPU, silakan. Surat tanggal 22 Juni sudah kita siapkan. Jadi itu rekan-rekan semuanya yang saya sampaikan ringkas. Ini pra atau pengantar kita untuk Rakernas pekan depan. Sambil menunggu jadwal dari Bapak. Jadi nanti akan ada pengarahan khusus dari Bapak Menteri untuk itu. Bapak Menteri sangat concern dengan layanan itu. Teman-teman semua, dari 12 program Kementerian Dalam Negeri sekarang diringkas karena ada krisis COVID ini, tinggal 4 program yang dari. Dan dari 4 program itu, Dukcapil berdiri sendiri sebagai program admin. Dirjen yang lain itu 30 programnya. Di Depdagri tinggal 2 yang programnya mandiri, yaitu Kesbangpol atau Polku dan Admin. Yang lain 30.